Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan anak-anakku semuanya di pembelajaran tema. Tapi seperti biasa, kita selalu memulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di tempat bermain. Tentunya bermain adalah dunia kalian. Setiap hari kalian pasti bermain. Dan ternyata ketika bermain pun, kita juga harus menerapkan hidup rukun. Hidup rukun itu berarti kita tidak bertengkar. Harus selalu baik-baik saja bersama teman-teman kalian. Nah, ketika sudah bersama teman seperti ini, seperti di gambar ini, kalian perhatikan, ini akan terasa senang sekali. Padahal ketika bermain seperti ini, ada aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Misalnya, ketika kalian sedang asik bermain seperti ini, tentunya ketika sudah waktunya sholat, maka hentikanlah bermainnya. Laksanakan sholat terlebih dahulu. Kalau sholatnya sudah selesai, silakan kalau kalian mau bermain lagi. Jangan sampai ketika sudah terlalu senang bermain, maka sudah waktunya sholat, kalian langgar saja. Itu. Kemudian yang kedua, ketika bermain jangan sampai bertengkar. Bermain saja, tidak usah sampai bertengkar. Kemudian ketika bermain pun tidak boleh bermilih-milih teman. Semua yang ada di sini temanmu semua. Entah itu yang warna kulitnya hitam, entah itu warna kulitnya putih, kemudian entah itu yang beda agama. Kalau sudah bersama-sama seperti ini berarti semuanya adalah teman. Dan kalian tidak boleh memilih-milih. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang Pancasila. Kemudian simbol-simbolnya. Kemudian contoh pengamalannya. Nah, sekarang kaitannya dengan hidup rukun di tempat bermain. Nah, di sini Ustazah munculkan gambar bintang, simbol bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lah, apa hubungannya dengan hidup rukun di tempat bermain? Nah, hidup rukun di tempat bermain yang kaitannya dengan sila pertama, yaitu tidak lupa sholat ketika sedang asik bermain. Nah, tadi Ustazah sudah sampaikan, karena yang berhubungan dengan ibadah itu masuk di sila yang pertama. Maka jelas ketika bermain pun kalau sudah masuk waktunya sholat, maka laksanakanlah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mempersilahkan teman kita untuk beribadah dulu. Mungkin kalian mempunyai teman yang tidak sama agamanya, kemudian mereka ingin beribadah, maka persilahkanlah mereka untuk beribadah terlebih dahulu. Jangan sampai kita melarangnya atau bahkan kita mengejek agama mereka, itu tidak boleh. Jadi silahkan teman kita untuk beribadah terlebih dahulu. Itu kaitannya hidup rukun di tempat bermain di sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di sini ada simbol rantai. Simbol rantai kemarin adalah sila yang kedua. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah, kaitannya dengan hidup rukun di tempat bermain apa? Membantu teman yang terjatuh. Jadi, misalnya ketika kalian sedang bermain, kemudian ada temanmu yang terjatuh, maka kewajibanmu adalah membantunya. Jangan
kamu tertawa kemudian pura-pura tidak tahu, nggih, tidak boleh. Jadi agar tetap terjalin kerukunan, maka bantulah temanmu yang terjatuh itu, kemudian obati biar cepat sembuh. Kemudian yang kedua contohnya menghibur teman yang sedih. Nggih, ketika temanmu sedih, misalnya tidak bisa memainkan suatu permainan, ya tugas kamu mengajarinya supaya dia juga bisa bermain seperti kalian, nggih, dipahamkan. Jangan ketika temanmu sedih maka kamu tinggal tuh tidak boleh. Kalau bisa semua yang ada di situ bermain bersama dan bergembira bersama-sama. Jadi itu adalah contoh pengamalan sila yang kedua yang berhubungan dengan hidup rukun di tempat bermain. Itu nggih. Kemudian sila yang ketiga dengan simbol pohon beringin. Nggih, bunyinya Persatuan Indonesia. Contohnya apa? Tidak bertengkar saat bermain. Jadi namanya saja Persatuan Indonesia, kalian itu harus tetap rukun. Nggih. Jadi ketika bermain diusahakan jangan sampai bertengkar. Nggih. Jadi bermainlah yang baik-baik saja supaya semuanya senang hatinya, nggih. Supaya kita juga tidak banyak musuhnya, supaya temannya banyak. Tuh. Kemudian yang kedua, kompak saat bermain. Walaupun kita berbeda tim, diusahakan tetap kompak, nggih. Jangan bermain curang. Gitu. Jadi selalu menjaga kekompakan saat bermain. Kemudian yang keempat, simbolnya kepala banteng. Ya. Sila keempat, kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalannya apa? 1. Musyawarah menentukan mainan apa yang akan dimainkan. Jadi sebelum kalian bermain, kamu ngerumpul sama temanmu kemudian bicara, nanti kita bermain apa ya? Itu sudah masuk dalam sila yang keempat. Oke. Jadi sebelum bermain ditentukan dulu mainan apa yang akan dimainkan. Kemudian memimpin pembagian tugas membersihkan tempat bermain. Jadi nanti ada yang memimpin, dibagi, kamu tugasnya membersihkan ini, kamu tugasnya membersihkan ini. Jadi diusahakan tempat kalian bermain itu bersih kembali seperti semula setelah kamu menggunakan tempat tersebut. Jadi dibagi saja ya tugas-tugasnya agar membersihkan tempat bermainnya itu cepat karena dilakukan bersama-sama. Itu nggih. Ya, dua contoh ini masuk dalam sila yang keempat. Kemudian simbol yang terakhir adalah padi dan kapas. Ini simbol sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa? Ini, gotong royong membersihkan tempat bermain. Jadi, kebersamaanmu gotong royong membersihkan ini adalah masuk dalam sila yang kelima. Jadi, sesuatu yang dilakukan bersama-sama gotong royong maka akan terasa ringan dan akan cepat selesai. Jadi gotong royong itu masuk dalam sila yang kelima. Oke. Kemudian contoh yang kedua, tidak pilih-pilih teman saat bermain. Jelas, semua yang ada di tempat bermain itu adalah teman-teman kalian. Jadi tidak boleh memilih teman yang kaya, teman yang hebat, ya. Kalau semuanya mau berusaha, mau bekerja sama, maka semuanya bisa jadi orang yang hebat, ya. Jadi jangan meremehkan
orang yang lemah. Siapa tahu ketika kalian itu melakukannya bersama-sama, maka yang lemah pun bisa menjadi yang hebat. Jadi itu contoh dari sila yang kelima. Oke? Jadi dari sila pertama sampai sila kelima, itulah contoh-contohnya terkait dengan hidup rukun di tempat bermain. Oke? Nah, sekarang tugas kalian ini sangat simpel, tapi Ustazah harap walaupun simpel tetap diingat-ingat apa yang telah kalian kerjakan. Tugas kalian adalah kirim foto tentang yang pertama, sholat. Jadi Ustazah kepengen tahu ketika kamu sholat minta tolong sama ayah atau ibumu difotokan, ya. Lah, foto itu nanti dikirim ke Ustazah, ya. Tapi itu adalah contoh untuk sila yang pertama, ya, foto tentang kamu sholat. Yang kedua, membantu teman yang terjatuh. Nah, ketika nanti kamu bermain, entah itu sama temanmu atau sama adikmu atau sama kakakmu, nah, ketika ada yang terjatuh, nah, ketika kamu membantu temanmu itu, nah saat itulah diambil fotonya. Oke, diambil fotonya. Tapi kamu tetap mengingat-ingat bahwa membantu teman yang terjatuh itu masuk dalam sila yang kedua. Kemudian yang ketiga, kompak saat bermain. Jadi ketika kamu bermain bersama-sama, saat itulah diambil fotonya. Oke. Jadi diingat-ingat, kompak saat bermain itu masuk dalam sila yang ketiga. Kemudian yang keempat, musyawarah menentukan mainan yang akan dimainkan. Nah, jadi kamu pas berdiskusi, bermusyawarah, menentukan menentukan mainan yang akan dimainkan, saat itu juga diambil fotonya. Kemudian yang kelima, gotong royong membersihkan tempat bermain. Ketika kamu sedang beres-beres membersihkan tempat bermain, diambil juga fotonya. Jadi nanti yang dikirim ke Ustazah itu ada 5 foto. 5 foto itu sudah mewakili setiap sila. Ya, sudah mewakili setiap sila. Ada 5 tadi. Ya, Ustazah harap foto-foto itu dikirim ke Ustazah WA Japri, ya. Nanti Ustazah koreksi. Oke, bagi yang perempuan jangan lupa mengenakan jilbab, nggih, seperti di sekolahan sudah dibiasakan untuk menggunakan jilbab. Itu mungkin ini yang bisa Ustazah sampaikan. Ada kurangnya Ustazah minta maaf. Nanti jika ada pertanyaan silahkan WA Ustazah, insyaallah akan Ustazah jawab. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.